Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan metode reciprocal learning pada siswa kelas 3 UPTD SD Impres Jaming, Kabupaten Barru. Pada bagian pertama pembahasan dari proposal ini yaitu yang pertama latar belakang. Perkembangan ilmu dan kemajuan teknologi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan setiap bangsa dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pendidikan, belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bagian selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah penerapan metode reciprocal learning dapat meningkatkan proses belajar dalam kemampuan hasil membaca siswa kelas 3 di SD Impres Jaming Kabupaten Barru. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana cara penggunaan metode reciprocal learning yang tepat untuk dapat meningkatkan kemampuan hasil membaca siswa kelas 3 SD Impres Jaming Kabupaten Barru. Dan bagian selanjutnya yaitu terdapat tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan metode reciprocal learning dapat meningkatkan proses belajar dalam kemampuan membaca siswa kelas 3 SD Impres Jaming Kabupaten Barru. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui penerapan metode reciprocal learning dapat meningkatkan hasil belajar dalam kemampuan membaca siswa kelas 3 SD Impres Jaming Kabupaten Barru. Dan yang terakhir, terdapat manfaat terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Pada landasan teori terdapat bagian yang pertama yaitu proses pembelajaran, di mana di sini belajar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan individu melalui suatu proses usaha untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang dalam kondisi-kondisi tertentu dapat diamati, diubah, dan dikontrol. Pada bagian kedua yaitu terdapat kemampuan membaca. Kemampuan membaca yaitu kesanggupan dan kecakapan serta kesiapan seseorang untuk memahami gagasan-gagasan dalam lambang atau bunyi bahasa yang ada dalam sebuah teks bacaan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan si pembaca untuk mendapatkan amanat atau informasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pada bagian C, tahap-tahap membaca. Ada 3 tahap membaca. Yang pertama yaitu siswa bekerja sama atau membaca bergantian dan menemukan ide pokok, kemudian memberikan tanggapan terhadap wacana atau clipping yang ditulis pada lembar kertas. Tahap yang kedua yaitu dimaksud dengan membaca intensif. Pada siswa diminta untuk memahami isi bacaan, kemudian siswa diminta untuk menemukan kalimat utama yang terdapat dalam isi bacaan masing-masing. Tahap yang ketiga yaitu kegiatan lain yang dapat dilakukan siswa adalah dengan memintanya menuliskan gagasan utama atau kalimat utama berdasarkan isi bacaan mereka.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis membaca. Yang pertama yaitu membaca nyaring, di mana membaca nyaring adalah suatu kegiatan yang merupakan alat bagi guru, siswa, ataupun membaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Jadi, membaca nyaring itu pada hakikatnya adalah proses melisankan sebuah tulisan. Yang kedua yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati ialah cara atau metode pembaca tanpa suara. Membaca ini perlu lebih ditekankan pada pemahaman isi bacaan. Dalam kurikulum 2004 tertera membaca cepat, membaca memindai, membaca intensif, dan membaca ekstensif adalah jenis dapat digolongkan ke dalam membaca dalam hati. Selanjutnya yaitu membaca ekstensif. Merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas, bahan bacaan yang digunakan bermacam-macam dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Dan yang terakhir yaitu membaca intensif. Adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya pembaca kuasai. Pada bagian selanjutnya terdapat metode reciprocal learning, di mana di situ komponen keterampilan yang harus dimiliki guru yaitu kemampuan dalam menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada siswa. Dengan adanya metode ini dapat mempermudah guru dalam menyampaikan informasi lebih bermakna. Menurut Royista, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien mengenai pada tujuan yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bagian A, rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 3 di SD Impres Caming Kabupaten Baru yang berjumlah 41 orang yang terdiri dari 25 orang perempuan dan 16 orang laki-laki. Pada bagian C, prosedur penelitian. Terdapat tahap perencanaan atau planning, di mana tahap ini mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis meningkatkan apa yang telah terjadi. Pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan tindakan atau action. Tahap ini di mana perlakuan yang dilaksanakan guru atau peneliti berdasarkan rencana yang telah disusun secara sadar dan terkendali. Tahap yang ketiga yaitu tahap observasi atau observing. Dalam penelitian tindakan kelas adalah mengumpulkan data yang berupa proses perubahan kinerja dalam proses belajar mengajar. Observasi dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran, kemudian diamati oleh dua pengamat yaitu suatu orang guru bidang studi bahasa Indonesia dan satu lagi guru bidang studi lainnya. Pada tahap terakhir yaitu tahap refleksi atau reflection. Pada tahap ini kegiatan dilakukan adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang dilakukan guru atau peneliti. Refleksi adalah merenungkan suatu tindakan persis yang telah dicatat dalam observasi. Pada bagian selanjutnya yaitu terdapat teknik pengumpulan data. Ada 3 yaitu observasi aktivitas guru, observasi aktivitas siswa, dan tes kemampuan membaca. Dan yang terakhir
terdapat instrumen pengumpulan data. Pada instrumen pengumpulan data terdapat lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa dan tes. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.